Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya, Heribo, dalam Heboh Heribo Official Channel. Baik, kali ini kita akan memulai sebuah serial baru, ya. Insya Allah, sebuah bahan kajian tentang manusia dan konflik, ya. Yang bahan ini insya Allah bisa digunakan untuk penunjang dari mata kuliah Human Behavior and Social Environment, psikologi umum, dan juga personal development, gitu ya. Jadi inilah bahan kajian penunjang. Baik, kita akan mulai dengan mukadimah terlebih dahulu dalam konteks Indonesia, ya, karena kita bicara manusia dan konflik ini dalam konteks Indonesia. Sukses bangsa adalah akumulasi etos individu, ya. Sukses bangsa adalah akumulasi etos individu. Ini mukadimah kita. Kesuksesan bangsa adalah akumulasi dari kontribusi dan kepedulian dan kinerja-kinerja terbaik individu dalam bangsa tersebut. Nah, ini yang kita harapkan, ya, menyerap dan menginstal ke hati kita, ya. Artinya apa? Setiap kita punya kesempatan untuk memberikan kontribusi terbaik kita. Melalui pembelajaran hybrid learning ini diharapkan, ya, bahan-bahan kajian ini bisa dimanfaatkan beyond class, ya. Artinya lebih dari sekedar untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Demikian, ya. Jadi itu permulaannya, dan kita sambil jalan, sambil terus bersyukur, ya. Walaupun ada pandemi, kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena salah satu dari apa yang bisa kita lakukan dalam hal ini adalah membangun pembelajaran hybrid, ya. Mungkin untuk sementara nggak bisa di kelas dulu, tapi hybrid kita optimalkan dan belajar terus kita tingkatkan semangatnya. Baik, demikian kita akan lanjutkan setelah ini. Baik, kali ini kita akan memulai sebuah serial baru, ya. Insya Allah, sebuah bahan kajian tentang manusia dan konflik, ya. Yang bahan ini insya Allah bisa digunakan untuk penunjang dari mata kuliah Human Behavior and Social Environment, psikologi umum, dan juga personal development, gitu ya. Jadi inilah bahan kajian penunjang. Baik, kita akan mulai dengan mukadimah terlebih dahulu dalam konteks Indonesia, ya, karena kita bicara manusia dan konflik ini dalam konteks Indonesia. Sukses bangsa adalah akumulasi etos individu, ya. Sukses bangsa adalah akumulasi etos individu. Ini mukadimah kita. Kesuksesan bangsa adalah akumulasi dari kontribusi dan kepedulian dan kinerja-kinerja terbaik individu dalam bangsa tersebut. Nah, ini yang kita harapkan, ya, menyerap dan menginstal ke hati kita, ya. Artinya apa? Setiap kita punya kesempatan untuk memberikan kontribusi terbaik kita. Melalui pembelajaran hybrid learning ini diharapkan, ya, bahan-bahan kajian ini bisa dimanfaatkan beyond class, ya. Artinya lebih dari sekedar untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Demikian, ya. Jadi itu permulaannya, dan kita sambil jalan, sambil terus bersyukur, ya. Walaupun ada pandemi, kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena salah satu dari apa yang bisa kita lakukan dalam hal ini adalah membangun pembelajaran hybrid, ya. Mungkin untuk sementara nggak bisa di kelas dulu, tapi hybrid kita optimalkan dan belajar terus kita tingkatkan semangatnya. Baik, demikian kita akan lanjutkan setelah ini. Kupas tadi mukadimah, ya, atau pembukaan dari serial bahan kajian kita, yaitu manusia dan konflik, ya. Manusia merupakan makhluk sosial dan juga makhluk berpikir, ya. Inilah awal pembahasan kita, ya. Kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai makhluk yang lengkap, makhluk yang memiliki kemampuan yang luar biasa, makhluk yang dianugerahi al-fikr dan al-qalbu. Al-fikr dan al-qalbu, kemampuan thinking dan kemampuan feeling, ya. Dengan ini manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, manusia beribadah kepada penciptanya.
setiap detiknya manusia berada pada situasi sosial, ya, berada pada situasi sosial bersama individu lainnya, baik individu yang bertemu secara nyata atau individu yang bertemu secara maya, begitu ya. Setidaknya ada dua situasi utama yang terkait dengan hal ini. Yang pertama, situasi kebersamaan. Manusia di pasar bersama manusia lainnya, manusia di jalan bersama manusia-manusia lainnya, nggak kenal tapi bersama manusia lainnya, di angkutan umum, di bis, di angkot dan lain-lainnya, manusia bersama manusia-manusia lainnya, ya. Dan itu bisa membentuk persepsi manusia tersebut kepada manusia lainnya, bisa membangun sebuah suasana atau sebuah pengaruh terhadap perilaku walaupun tidak saling mengenal. Yang kedua, manusia juga selalu berada dalam situasi kelompok sosial, yaitu berada bersama manusia-manusia lainnya yang dia sudah kenal, bersama di keluarganya, bersama di kelas, bersama di kampus, ya, bersama di organisasi, bersama di kantor, dengan orang-orang yang sudah dia kenal, yang masing-masing memiliki peran dan fungsinya. Ayah punya peran kepada anaknya, pimpinan punya peran kepada anak buahnya, anak buah punya peran kepada pimpinannya, dan lain-lain. Jadi ada interaksi, ada pembagian tugas, dan lain-lain. Inilah dua bentuk situasi sosial di mana manusia sama-sama berada di situasi tersebut dan berpotensi menghasilkan dua hal. Interaksi tersebut menghasilkan harmoni sosial atau menghasilkan konflik sosial. Ya, ini awal pembahasan kita. Kita lanjutkan di serial video selanjutnya. Kita potong singkat-singkat supaya memudahkan proses belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.